Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Kali ini kita di modul ketiga, Fundamental Research. Di sini kita akan membahas gimana cara mendalami tokenomics dari suatu project kripto. Sebelumnya telah kita jelaskan bahwa tokenomics adalah token ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dari suatu project kripto. Nah, di sini kita akan membahas elemen-elemen apa aja yang mempengaruhi tokenomics, karena pada dasarnya ada 5 faktor yang mempengaruhi tokenomics. Apa aja faktor itu? Yuk kita lihat di slide selanjutnya. Nah, 5 komponen yang berpengaruh terhadap tokenomics ini, satu adalah token demand dan rasio token issue, kedua token distribution, ketiga business model, keempat partnership, dan terakhir adalah exchange listing. Nah, pertama adalah token demand and rasio token issue. Sama seperti prinsip ekonomi, kalau semakin sedikit barangnya, itu pasti dia akan lebih berharga. Begitu juga sebaliknya, ketika barangnya ini semakin banyak, itu semakin tidak berharga. Sehingga teman-teman harus memperhatikan berapa sih jumlah token yang beredar, dan kira-kira tokennya ini mau di-unlock lagi atau enggak, untuk menentukan nilai atau intrinsic value dari suatu project tertentu. Karena itu sangat berpengaruh erat dengan market cap, yang mana market cap atau kapitalisasi pasar itu merupakan valuasi dari suatu token atau suatu project kripto tertentu. Nah, market cap ini dihitung dengan jumlah token yang beredar dikalikan dengan harga pasar. Jadi perkalian antara token beredar dengan harga pasar itu menunjukkan market cap atau valuasi dari suatu project. Jadi di sini ya, Bitcoin market cap 523 juta ketika ini di-shoot. Di sini ketika harga 26.000 dikali 19,5 juta. Itulah keluar kapitalisasi pasar 500 miliar US dollar. Sehingga semakin banyak token beredar dan semakin tinggi harga pasar dari suatu token, itu akan meningkatkan market cap-nya. Dan kalau market cap-nya masih rendah, itu biasanya antara tokennya yang keluar masih belum banyak atau harganya yang masih murah. Jadi teman-teman bisa gunakan platform seperti CoinGecko, CoinMarketCap, atau CryptoSlate untuk mengetahui kira-kira token ini sudah keluar berapa banyak dan masih ada berapa banyak lagi yang akan keluar. Karena di sini kita lihat ya, contohnya Good Tokenomics ya. Ini adalah Trias, di mana udah hampir semua 99% token yang keluar. Jadi teman-teman nggak takut lagi kalau ada token yang tiba-tiba keluar lagi atau di-unlock, sehingga secara value itu dia akan menurun. Sementara yang kanan ini contohnya Tenet, ketika ini di-shoot, dia memiliki circulating supply 147 juta dari 1,2 miliar, sehingga ada potensi token unlock yang membuat nilai intrinsik dari suatu project ini berkurang atau nilainya turun karena ada token baru yang beredar. Karena memang potensi dump itu terjadi ketika ada token unlock. Kenapa? Ketika token unlock dari protokol dan kemudian masuk di pasar, didistribusikan ke para investor, itu apa yang terjadi? Para investor kan bisa aja jual ya, atau para developer bisa aja jual untuk merealisasikan profit mereka. Jangan salah ya, mereka ini juga cari profit. Untuk apa profitnya? Untuk mendanai operasional dari perusahaan. Jadi memang pada dasarnya altcoin itu adalah perusahaan teknologi. Sama seperti kita, ada gedungnya, ada orangnya, ada alatnya, dan juga ada metodenya untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu yang udah kita terapkan dalam organisasi. It's all about people. Itulah mengapa teman-teman bisa gunakan ya beberapa platform seperti token unlock di sini, yang mana teman-teman bisa melihat ya di sini potensi kapan kiranya akan ada token yang keluar. Sehingga ketika ada token yang keluar, teman-teman mungkin bisa memposisikan diri untuk sell short ya, dan memperoleh keuntungan ketika harga suatu token ini turun. Elemen kedua yang harus teman-teman perhatikan ini adalah token distribution. Jadi token distribution ini merupakan elemen yang menunjukkan berapa banyak token yang dipegang developer, berapa banyak token yang dipegang oleh venture capital atau investor besar dan juga investor kecil atau para retail ini. Karena dari sini kita bisa melihat alokasinya ini berat kemana dan siapa yang memegang paling banyak, siapa yang berkuasa di sini untuk menurunkan harganya, oke? Dan secara teori ya, karena kita asasnya ini desentralisasi, ini tokenomic yang ideal ini ketika distribusi token ini paling banyak dipegang oleh para community. Kenapa demikian? Karena ketika ini semua hampir dipegang oleh community, itu artinya kemungkinan ya terjadinya sentralisasi atau penurunan harga yang disebabkan oleh satu pihak ini relatif lebih kecil. Karena kan memang semua dipegang oleh community-nya. Dan ketika komunitinya solid, ini tidak ada suatu potensi ya penurunan harga karena satu pihak atau whale besar ini take profit.
Dan ini contoh ya, secara teori, good distribution itu ketika mayoritas dipegang oleh investor, dan bad distribution ketika mayoritas dipegang oleh developer. Kenapa? Karena bayangkan aja kalau hampir semua dipegang developernya, bisa aja ketika mereka take profit asal di sell, kita pasti tewas ya istilahnya. Karena harganya ini turun. Sehingga yang paling bijak, satu dipegang saya, satu dipegang kamu, dua dipegang temenmu ya, ketiga dipegang keluargamu, dan lain sebagainya. Karena ini asasnya desentralisasi. Everyone have this piece of cake. Bukan piece of cake yang dipegang satu besar oleh satu orang, sementara kita ini hanya pegang-pegang kecil. Ya, it means it very centralized, dan teman-teman harus melihat token distribution sebelum berinvestasi pada suatu project tertentu. Nah, ini adalah contoh chart ya yang dipegang kebanyakan tokennya oleh developer. Mayoritas ya seperti ini token ketika bear market, ketika memasuki fase crypto winter ya. Jadi it's example ketika memang sentralisasi di beberapa altcoin ini terjadi dan mereka take profit gila-gilaan. Sementara yang di atas beli ini istilahnya jadi backholder, dan mereka akhirnya memperoleh kerugian karena para developer ini menjual dalam jumlah yang besar. Dan ini contohnya ya, dulu Solana ya banyak sekali dipegang oleh Alameda, sehingga ketika Alameda bangkrut, mau nggak mau token Solana ini dilikuidasi di pasar sehingga harganya turun. Ketiga, teman-teman harus memperhatikan model bisnis atau bisnis model dari suatu project. Project yang bagus itu adalah project yang bisa memperoleh nilai atau penghasilan atau pendapatan atau revenue dari protokol mereka sendiri tanpa mengandalkan orang baru yang membeli. Kalau mereka ini nggak punya bisnis model, let's say kayak meme coin, kayak seed coins ya, kayak community coins yang mana harganya bisa naik itu bukan karena utilitas, tapi karena adanya pembeli yang baru. Itu harus teman-teman waspadai. Berarti itu adalah token yang memiliki Ponzi-nomic ya, atau Ponzi economic. Bisa naik harganya ketika ada orang baru yang masuk. Jadi kamu cek protokolnya apakah bisnis modelnya ini menghasilkan sesuatu ya, value added ke para penggunanya. Nah, di sini ada ya contoh bisnis model di kripto yang bisa reliable. Misalkan mereka punya network untuk membangun dApps, contohnya Ethereum. Kemudian apakah mereka punya wallet ya untuk transaksi ya, ini contohnya Tenet ya. Apakah mereka GameFi ya, gaming di dalam blockchain, contohnya Axie Infinity. Ataukah keempat mereka menyediakan jasa audit ya seperti CTK ya contohnya. Atau kelima mereka play to earn, work to earn ya seperti GMT. Ini adalah bisnis modelnya dan lain sebagainya. Banyak sekali contohnya, dan sekarang bisnis model di kripto ini semakin berkembang sesuai dengan perkembangan blockchain yang semakin gila. Nah, ini contohnya ya, bisnis model yang menurut saya ya, not that sustainable, di mana GMT ini orang jalan, orang lari dikasih duit. Bayangkan seberapa banyak orang yang lari, sehingga kita lihat tokennya harganya ini lari dari kenyataan, ya, terus turun. Sehingga teman-teman harus memahami, it's not a good business model. Ketika mereka cetak-cetak uang gratis ya, uang dari VC buat kalian, mengharapkan ada orang baru yang masuk dan membeli. Keempat, teman-teman harus melihat partnership-nya. Kenapa? Karena partnership berarti bahwa project ini akan memiliki exposure yang lebih. Exposure yang lebih maksudnya apa ya? Karena ketika mereka semakin banyak temennya, banyak partnernya, ini kan berarti dia banyak juga dipromosikan oleh partner-partner tersebut. Jadi teman-teman lihat ya, partnership-nya ini seperti apa. Bagus atau enggak kira-kira. Contohnya ini ya salah satu project yang cukup tenar, yaitu adalah Supra Oracle, di mana Supra Oracle ini live 40 plus network ya, ada Ethereum, EVMOS, Phantom, DFK Chain, dan 40 lainnya. Sehingga ini cara compatibility ya, partnershipnya ini sangat tinggi. Oke, sehingga exposure-nya ke para investor ini sangat tinggi. Dan potensi kenaikan harga ini juga sangat tinggi ketika exposure terhadap project-project lain itu juga sangat tinggi. Jadi ini tentang komunitas ya, semakin banyak temennya semakin besar chance-nya sukses ya. Jadi istilahnya jangan menutup diri ya project ini. Project yang bagus itu selalu yang extrovert ya, yang punya banyak teman. Dan terakhir adalah exchange listing, entah itu di CEX atau di DEX, ini sangat perlu. Kenapa? Karena memang kalau semakin banyak project ini ada di market, entah itu di CEX atau di DEX, ini menunjukkan potensi kita, para investor untuk membeli ini semakin gampang. Contohnya tempe yang dijual di 5 pasar itu akan jauh lebih laku daripada tempe yang hanya dijual di 1 pasar. Itulah teman-teman mengapa harus melihat ya, kira-kira project ini banyak gak listingnya. Oke, ketika dia banyak listing ya, prospeknya ke depan untuk mendapatkan good amount of trading volume atau orang yang bertransaksi itu juga semakin tinggi. Exposure-nya ini semakin tinggi.
Jadi cek ya di CoinGecko, di project bisa cek di bagian market untuk melihat seberapa banyak ya yang udah listing. Tapi kadang karena udah terlalu banyak listing ya, kadang mereka bukan project yang masih under the radar ya, mereka yang udah terekspos di permukaan. Itu juga ada plus minusnya, harus teman-teman perhatikan. Yuk, di sini udah paham ya, jangan cuman teori, ayo kita praktikkan, kita bedah tokenomics dari masing-masing project yang mau kita investasikan. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di modul selanjutnya.